Panggil Bapak Ibu. Sampun. Kita akan membaca secara bergantian karena yang dalam sudah cukup banyak terisi. Yang luar dan dalam. Yang dalam akan membaca ayat yang ganjil, ayat 27. Kemudian yang di luar akan membaca ayat yang genap, ayat 28, begitu sampai akhirnya di ayat 31. Mari kita membaca sabda firman Tuhan. Kamu semua adalah tubuh Kristus dan kamu masing-masing adalah anggotanya. Dan Allah telah menetapkan beberapa orang dalam jemaat, pertama sebagai rasul, kedua sebagai nabi, ketiga sebagai pengajar, selanjutnya mereka yang mendapat karunia untuk mengadakan mujizat, untuk menyembuhkan, untuk melayani, untuk memimpin, dan untuk berkata-kata dalam bahasa roh. Adakah mereka semua rasul atau nabi atau pengajar? Adakah mereka semua mendapat karunia untuk mengadakan mujizat? Atau untuk menyembuhkan, atau untuk berkata-kata dalam bahasa roh, atau untuk mempersiapkan bahasa roh. Jadi berusahalah untuk memperoleh karunia-karunia yang paling utama, dan aku menunjukkan kepadamu jalan yang lebih utama lagi. Oke, terima kasih. Demikianlah pembacaan sabda firman Tuhan. Yang disebut berbahagia adalah kita sekalian yang mau membaca, mau mendengar, mau merenungkan, terlebih yang mau memelihara dan melakukan dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Oke, selamat malam lagi Bapak Ibu. Hari ini tanggal 6 ya. Pada tanggal 5 atau 4 malam itu, ketika saya mau tidur, itu saya mendengar sebuah suara rame-rame Bapak Ibu. Di depan rumah saya itu kan ada warkop ya, atau coffee shop. Nah, di sana itu sedang rame. Saya penasaran, kenapa kok rame? Terus sekitar jam 10 atau jam 11 itu tiba-tiba terdengar suara teriakan bersama-sama. Ternyata gol. Ternyata saat itu Arema menang. Jadi ada nobar piala presiden nggih, Bapak-bapak, Ibu-ibu nggih ningali. Mboten. Bapak-bapak melihat nonton nggih? Bapak-bapak dan mas-mas. Saya karena lagi di Arema saya ikut bersukacita. Nggih, saya Persebaya. Nggih, saya ikut senang kemarin ketika Arema menang karena setidaknya melawan Solo nggih. Kalau nggak salah melawan bukan Jawa Timur, melawan selain Jawa Timur. Jadi saya ikut senang karena Jawa Timur memenangkan pertandingan Piala Presiden. Kemudian tidak hanya berhenti saya membanggakan Arema, di beberapa hari sebelumnya itu ada pertandingan bola yang lain, Piala AFF. Ya, Indonesia melawan Thailand. Niku Indonesia juga menang, dan menangnya itu di Surabaya, di Gelora Bung Tomo. Jadi dalam 1 minggu ke belakang itu ada 2 momen yang berkaitan dengan sepak bola, dan itu bisa kita banggakan karena itu terjadi dilakukan oleh orang-orang yang mewakili Jawa Timur, yang satu lagi dilakukan di Jawa Timur. Jadi kita patut berbangga karena kita memiliki klub-klub bola yang kompeten, yang juara, yang tangguh. Nah, berbicara tentang tim sepak bola khususnya, tentu saya yakin panjenengan juga setuju bahwa di dalam tim sepak bola itu terdiri dari banyak anggota. Kalau saya tidak salah itu ada penjaga gawang, ada kiper, kemudian ada striker, penyerang, kemudian ada back, ada gelandang, terus kemudian ada sayap. Jadi ada masing-masing
orang dengan masing-masing bagian. Masing-masing orang di dalam tim sepak bola itu memiliki tugas yang berbeda sesuai dengan keterampilan yang mereka miliki. Namun di antara keberbedaan itu, di antara keberagaman tugas dan peran, mereka tetap satu tim. Mereka membela satu golongan yang sama, tujuannya sama, yakni memenangkan pertandingan. Mengapa mereka bisa menang meskipun mereka memiliki fungsi, tugas, dan peran yang berbeda? Tentu seperti yang disampaikan Bu Pani, ada tujuan yang hendak diraih bersama-sama. Kemudian dalam menuju tujuan itu, mereka mempunyai strategi yang sama. Mereka diarahkan oleh coach yang sama. Coach niku napa nggih bahasa? Pelatih yang sama. Jadi mereka memiliki satu kesatuan di dalam pimpinan orang yang sama. Strategi yang sama, tujuan yang sama, arahan yang sama, dan pengarah yang sama. Seperti sebuah tim yang terdiri dari banyak peran, banyak keterampilan serta tanggung jawab, namun perlu bekerja sama demi mencapai sebuah tujuan bersama. Demikian pula kehidupan kita di dalam gereja. Bacaan kita menjelaskan bahwa kita adalah anggota tubuh Kristus. Kita memiliki banyak peran. Ada yang berperan sebagai majelis jemaat, ada yang berperan sebagai ketua kelompok, ada yang berperan sebagai warga jemaat, ada yang berperan sebagai warga Adiuswo, ada yang berperan sebagai kaum wanita, ada yang berperan sebagai pendamping kaum wanita, kaum bapak-bapak, kaum pria. Setiap kita dihadirkan dengan peran masing-masing sesuai dengan apa yang ada pada diri kita. Dan kita di antara keberagaman itu memiliki tujuan bersama. Tuhan menempatkan kita di jemaatnya, di jemaat Kepanjen, utamanya di kelompok Markus. Tentu ada tujuan, ada tugas yang hendak Tuhan berikan kepada kita, yakni menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kita. Saat ini kita berada di dalam rangkaian bulan pembangunan GKJW, Bapak Ibu yang terkasih. Bulan ini kita diajak bersama-sama untuk menyadari keberadaan diri kita sebagai anggota tubuh Kristus, sebagai majelis, sebagai warga, sebagai ketua kelompok, sebagai anggota kelompok, sebagai apapun kita telah diberikan tugas, kita telah diberikan peran masing-masing. Sebagai anggota tubuh Kristus, kita memiliki fungsi yang saling berbeda satu dengan yang lain. Lalu apa yang perlu kita lakukan untuk mengoptimalkan peran serta tugas yang kita miliki untuk mewujudkan persekutuan bersama di dalam Tuhan? Yang pertama, kita perlu menyadari bahwa kita masing-masing memiliki karunia dan peran. Tentu peran saya, peran panjenengan berbeda, baik di dalam gereja, di dalam keluarga, di dalam pekerjaan. Tetapi terhadap apapun peran yang kita miliki, kita perlu menyadari bahwa kita istimewa, kita bermakna. Tidak ada yang tidak penting di dalam kehidupan berjemaat, di dalam kehidupan bergereja. Tentu tidak harus melalui hal-hal yang besar, tidak harus melalui materi yang luar biasa besar kuantitasnya. Bisa melalui hal-hal kecil yang ada pada diri kita. Ketika hal-hal kecil dan sederhana kita berikan cinta yang besar, maka itu akan bermakna, itu akan berguna bagi orang lain, bagi orang-orang di sekitar kita. Lalu selain menyadari peran dan keistimewaan karunia yang kita miliki, yang kedua, kita perlu menghargai peran setiap orang. Kita perlu menyadari bahwa setiap orang juga istimewa.
sebagai anggota tubuh Kristus, setiap orang memiliki tugas yang patut untuk kita hargai, patut untuk kita hormati, patut untuk kita kasihi. Jika kita mengingat dalam Alkitab dikatakan bahwa kasih itu tidak hanya tentang sesuatu yang baik, tidak hanya tentang apresiasi atau penghargaan, tetapi kasih itu juga dapat diwujudkan melalui teguran, melalui kritikan. Asal itu adalah teguran atau kritikan yang bertujuan membangun, kritik dan tujuan demi kesejahteraan bersama. Mari kita menyadari bahwa semua orang memiliki peran. Kita memiliki peran yang berharga, orang lain pun memiliki peran yang tidak kalah berharganya. Mari kita menjaga peran yang kita miliki, peran kita masing-masing, peran saya, peran panjenengan, dengan kasih. Mari kita melandaskannya di dalam kasih. Tentu tidak mudah menyatukan banyak kepala, banyak peran di dalam satu kesatuan. Terkadang sepak bola itu juga kadang nabrak, temannya sendiri ketabrak secara nggak sengaja. Tetapi di antara kemungkinan-kemungkinan yang mungkin terjadi, mari kita tetap mendasarkan segala sesuatunya di dalam kasih. Di dalam kehidupan GKJW pun ada banyak hal yang pernah terjadi. Pernah terjadi perpecahan, pernah terjadi perbedaan, ketidakharmonisan. Sebab itu kemarin kita mengingat menghayati perjamuan kudus pembangunan. Di dalam kehidupan sepak bola pun tadi juga ada perpecahan. Bonek sama Arema dulu pernah terpecah, tetapi di dalam perpecahan itu ternyata ditemukan semangat bersama. Pada akhirnya Persebaya dan Arema pun sekarang bisa melakukan pertandingan persahabatan. Pada akhirnya setiap klub sepak bola bisa saling menghargai. Pengalaman buruk yang ada memang tidak bisa dihilangkan, tidak bisa dihapus. Tetapi ada sebuah pepatah, kita bisa belajar dari pengalaman. Pengalaman adalah guru yang berharga. Jika GKJW yang pernah mengalami perpecahan akhirnya bisa bersatu, jika Arema, Persebaya, dan klub-klub lainnya pun bisa berbaikan, bersatu di dalam tujuan bersama, tujuan mengharumkan nama bangsa. Pada saatnya timnas bisa mengalahkan negara yang lain, maka kita pun bisa untuk memelihara perbedaan, memelihara keberagaman yang kita miliki di dalam kasih. Mari kita menyadari bahwa kita semua berharga dan bermakna. Mari menghidupi setiap peran dan karunia yang kita miliki di dalam kasih, agar kehidupan kita bisa menjadi kehidupan yang menjadi berkat di dalam kasih Tuhan. Tuhan memampukan kita untuk berpadu padan, memelihara keharmonisan, sehingga kita bisa menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kita. Tuhan memberkati, Tuhan memampukan kita hidup di dalam kasih, di dalam kehidupan bersama dengan orang lain. Amin. Saat teduh bagi kita.